Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada kesempatan ini yang merupakan pertemuan terakhir sebelum pelaksanaan ujian tengah semester di mata perkuliahan Biostatistik Kesehatan. Adapun materi yang kita bahas yaitu mengenai distribusi sampling. Yang kemarin di slide sebelumnya yang telah di-share, kita telah membahas mengenai sentral tendensi yang juga berkaitan dengan distribusi sampling. Langsung saja kita bahas mengenai populasi ya terlebih dahulu. Populasi adalah seluruh unit atau subjek yang diteliti seperti subjek atau unit berupa individu, keluarga, puskesmas, rumah sakit, dan buku. Nah, semua ini bisa kita jadikan sebagai populasi dalam penelitian kita. Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh si peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, ya. Ini adalah juga merupakan populasi. Untuk penentuan populasi dibantu oleh 4 faktor, yaitu isi, satuan, cakupan, dan waktu. Misalnya, sebagai contoh, suatu penelitian tentang putus obat anti tuberkulosis pada klien TB paru di Rumah Sakit X tahun 2021. Maka populasinya dapat ditetapkan dengan 4 faktor tersebut, yaitu isinya itu adalah semua klien TB paru, sedangkan satuannya adalah semua klien yang mengalami putus obat, sedangkan cakupannya adalah di Rumah Sakit X. Waktu penelitiannya itu adalah tahun 2021. Untuk populasi itu terbagi dua, di sini populasi target dan populasi terjangkau. Idealnya populasi target dan populasi terjangkau di sini sebenarnya sama, tapi karena berbagai sebab maka populasi target dan terjangkau menjadi tidak sama. Untuk populasi target dan atau target population itu sasaran akhir penerapan hasil dari penelitian. Populasi target merupakan jenis populasi yang telah ditentukan sesuai dengan permasalahan penelitian. Yang umum yaitu adalah seperti karakteristik demografi dan karakteristik klinik. Sementara populasi terjangkau atau bagian populasi target yang dibatasi oleh tempat dan waktu. Dipilih sampel yang terdiri atas subjek yang akan langsung diteliti, dibatasi oleh tempat dan waktu. Misalnya, untuk populasi target sebagai contoh adalah anak usia 5 tahun. Berarti untuk populasi terjangkaunya adalah kemampuan bahasa anak usia 5 tahun di Kabupaten X tahun 2021. Contoh lain, kalau populasi targetnya itu adalah remaja pengguna narkoba, berarti populasi terjangkaunya adalah pengetahuan remaja pengguna narkoba di SMA X tahun 2021. Begitu juga dengan misalnya pada pasien infark miokard yang berusia di bawah 50 tahun yang mengalami serangan infark miokard. Nah, di sini bisa teman-teman coba membuat populasi terjangkau dan populasi target dan populasi terjangkaunya. Contoh lain itu adalah yang lebih dekat ya, kita mahasiswa Stikes Seramo. Misalnya nih, mahasiswa Stikes Seramo Barat ya, kita buat populasi targetnya itu adalah mahasiswa Stikes Seramo Barat. Sedangkan populasi terjangkaunya berarti mahasiswa Stikes Program Studi Sarjana Keperawatan non-reguler Seramo Barat tahun 2021. Seperti itu kira-kiranya ya. Tadi kita telah membahas populasi, sekarang kita membahas tentang sampel. Sampel adalah unsur-unsur yang diambil dari populasi. Kemudian bagian subjek dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu sehingga dianggap dapat mewakili populasinya. Sampel juga bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian atau sampel sendiri secara harfiah diartikan adalah sebagai contoh. Nah, di sini untuk populasi dan sampel, kalau populasi
merupakan keseluruhan dari unit di dalam pengamatan yang akan dilakukan. Sementara sampelnya adalah sebagian dari populasi yang nilai atau karakteristiknya kita ukur dan yang nantinya kita pakai untuk menduga karakteristik dari populasi tersebut. Di sini ada contoh, misalnya kita ingin mengetahui kadar Hb ibu hamil di Kecamatan Tapak Tuan ya. Misalnya populasinya keseluruhan ibu hamil yang ada di Kecamatan Tapak Tuan. Berarti sampelnya adalah sebagian dari ibu hamil yang mewakili keseluruhan populasi ibu hamil di Kecamatan Tapak Tuan. Di sini ada teknik metode ya. Penentuan sampel idealnya memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dapat memberikan sebuah gambaran yang akurat tentang populasi. Yang kedua, dapat menentukan presisi. Yang ketiga, sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Keempat, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan budget atau biaya murah hingga ya memudahkan dalam melakukan penelitian tersebut. Ingat, harus kita ingat presisi adalah standar error ya. Presisi merupakan konsistenan dari nilai penafsiran. Semakin seragam nilai dari suatu penafsiran, maka akan semakin baik sehingga presisinya dalam statistik ya, presisi tersebut dinyatakan dengan standar error. Nanti kita akan membahas standar error. Jadi ketika standar error itu nilainya semakin kecil, maka penafsirannya adalah semakin baik. Standar error di sini ya adalah akar nilai dari varian yang sudah dibagi N. N adalah jumlah sampel. Ingat, di sini hanya N, bukan N dikurang 1. Ya, ini rumusnya. Standar error adalah standar deviasi dari rata-rata bila kita mempunyai beberapa kelompok data. Misalnya 3 kelompok, maka kita akan mempunyai 3 buah nilai rata-rata. Bila kita hitung nilai standar deviasi dari 3 buah nilai rata-rata tersebut, maka nilai standar error ya. Nah, di sini simbol dari standar error untuk sampel adalah SE ya. Jadi rumusnya SE akar S kuadrat dibagi N, atau kita menggunakan SE sama dengan standar deviasi dibagi akar N ya. Jika kita lanjutkan nanti perhitungan ya di standar deviasi, kita telah membahas di materi sebelumnya ya mengenai tendensi sentral, varian, dan juga perhitungan posisi. Kita lanjutkan perhitungan tersebut di sini. Nah, saya tampilkan gambarannya adalah cara mencari varian. Ini adalah cara mencari juga mencari standar deviasi. Kita menggunakan rumus yang pertama dulu ya, yang tadi telah dijelaskan di slide sebelumnya. SE standar deviasi dibagi akar N. Kalau misalnya standar deviasi kalau di materi sebelumnya kita menggunakan 7,9 saja. Nah, supaya hasilnya lebih akurat, tolong tambahkan nanti kalau mencari standar deviasi, tambahkan 3 angka di belakang koma. Jadi 7,905 dibagi akar 5. Nah, kita bisa menggunakan cara kalkulator ya. Bagaimana? Tekan on, buka kurung, kemudian masukkan angkanya 7,905 dibagi, kemudian pencet angka atau lambang akar, pencet 5 tutup kurung, jadi diperoleh hasilnya 3,535 ya. Cara yang kedua bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu S kuadrat dibagi N. N ini adalah sampel. S berarti varian, jadi variannya adalah 62,5 ya. Lalu dibagi 5, 5 adalah sampel kita. Kalau di sini mohon maaf sebelumnya kalau rumuskan S di sini V tidak masalah ya. Di sini kita bisa lihat F kalau di rumus menggunakan S ya. Kalau di sini V, jadi tidak masalah. Ingat kalau di sini kan dibagi 4 berarti N-nya dikurang 1, tetapi kita tetap menggunakan rumus yang tadi, yaitu tetap hanya N saja, berarti dibagi 5 ya. Kemudian cara yang kedua ini bisa menggunakan kalkulator juga, yaitu dengan menekan on, yang kemudian tekan lambang yang bergambar akar, kemudian buka kurung, masukkan angkanya 6,25 dibagi 5, kemudian tutup kurung, hasilnya
diperoleh adalah 3,535 ya. Ingat kita harus memasukkan buka kurung dan juga tutup kurung. Kalau misalnya tidak kita gunakan maka hasilnya akan berbeda ya. Jadi kita lanjutkan. Selanjutnya adalah standar error dapat diaplikasikan dalam dua hal di sini, yaitu nilai penduga atau statistik yang dibagi dengan standar error penduga akan menunjukkan apakah statistik sama dengan 0. Kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan nilai distribusi atau T berdasarkan beberapa literatur rasio dari nilai penduga atau statistik standar error yang disebut dengan Wald test atau dalam beberapa aplikasi disebut dengan t-test ya. Kedua adalah standar error sebagai bagian dari confidence interval atau CI untuk sampel yang besar. Nah, di sini bisa kita lihat 90% confidence interval atau CL-nya oleh dari 1,96 kali standar error terduga ya. Nah, ini sudah menjadi sebuah ketentuan ya, ketetapan. Standar error yang digunakan untuk confidence interval adalah standar error min SE dalam kurung min dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, nih, jika 90% di poin A, jika 90% CI atau confidence intervalnya, maka plus minusnya adalah 1,64 ya, begitu juga dengan 95% 1,96 ya. Sebagai contoh ya, dalam kelompok remaja pengguna narkoba diketahui minnya adalah 64 ya. Remaja 64 ini adalah sampel kita. Jadi 10 remaja yang menggunakan narkoba, jadi minnya adalah 10 orang dari 64 sampel. Nah, standar deviasinya yaitu 2 orang ya. Standar error dari sampel tersebut caranya adalah 2 dibagi N ya. 2 adalah standar deviasi, 64 adalah sampel. Ingat ya tadi menggunakan cara yang kedua, maka hasilnya adalah 2,205 dengan ketentuan 95% CI-nya atau confidence intervalnya. Kalau misalnya 95 ya CI-nya, maka di sini di urutan ke B 95, jadi plus minusnya adalah 1,96. Jadi 0,25 ini dapatnya dari mana? Yaitu dari standar error. Jadi hasil perhitungan standar errornya ya hasilnya maka 10 kita pindah ke sini menjadi plus minus. Nah, penjumlahan 0,49 hasil penjumlahan dari 1,96 dikali 0,25. Di sini kita lihat perhitungannya. Itu hasilnya adalah 0,49 sama dengan dari mana 9,51 ini dari hasil 10 dikurang 0,49 maka hasilnya adalah 9,51 ya. Jadi di sini 9,51 menjadi 10 hingga 10,49. Standar error dapat diketahui dari nilai confidence interval CI yang tadi dan selang interval dengan rumus yang juga sudah ada ketentuannya ya. 95% standar errornya berarti bagi interval 1,64. Ini kita lihat di poin A. Hampir sama dengan yang tadi, cuma ini min standar error intervalnya adalah 95%. 99% ya, 90%, 95% dan 99%. Contohnya misalnya masih dalam kelompok remaja pengguna narkoba, jika ingin mengetahui berapa standar error dari remaja tersebut, misalnya kita menduga 95% ya. CI-nya atau confidence intervalnya dengan selang plus minus 0,5 ya. Standar error diperoleh dari standar error mean adalah dengan demikian kita cari dulu standar errornya, maka selangnya tadi kan 0,5. Jadi 0,5 dibagi karena 95 jadi hasilnya adalah 1,96 ya. Jadi sama dengan 0,255. Jadi dibulatkan menjadi 0,26 seperti itu ya. Untuk menentukan ukuran sampel secara sederhana kita menggunakan rumus yang di bawah ini bisa kita lihat di slide.
N kemudian buka kurung, standar deviasi bagi standar error, tutup kurung kuadrat. Nah, cara membacanya adalah kuadrat dari pembagian standar deviasi dibagi standar error. Berarti kuadrat ini pembagiannya adalah standar error itu standar deviasi bagi standar error. Contohnya nih kita ingin mengetahui berapa ukuran sampel dari kelompok remaja pengguna narkoba. Apabila kita ingin menduga 90% confidence intervalnya dengan selang plus minus 0,5 dengan standar error 0,26 dan standar deviasinya yaitu 2. Cara mencarinya berarti menggunakan rumus N sama dengan standar deviasi dibagi standar error tutup kurung kuadrat ya. Berarti sama dengan standar deviasi di sini. Kalau 2 berarti dibagi berapa? Standar error berarti standar error di sini berapa? Berarti adalah 0,26 tutup kurung 2 hasilnya adalah 7,69 kuadrat. Kalau misalnya jadi 591 dibulatkan menjadi 60. Kalau menggunakan kalkulator ya, ini lebih gampang dan simple lagi. Kita tekan on, kemudian buka kurung, jangan lupa masukkan 2, kemudian dibagi 0,26 tutup kurung, kemudian ingat ya ada lambang N, X pangkat 2, itu ditekan, nah kemudian sama dengan hasilnya adalah 59,1. Ya, jadi kita bulatkan menjadi 60, maka sampel yang dibutuhkan sebanyak 60 remaja yang pengguna narkoba di sini ya. Selanjutnya, nah ini merupakan ketentuan. Ingat, ketentuan tidak bisa dirubah. Di sini kita bisa lihat, kalau alfanya 0,01 berarti Z alfa kuadratnya adalah 2,576. Deltanya adalah 0,01. Sedangkan power of test-nya adalah 0,99. Kalau power of test 0,99 berarti CI-nya atau confidence intervalnya itu adalah 99%, Z betanya adalah 2,236 ya, seperti itu semuanya. Nah, kita harus melihat ketentuan, ikuti saja rumusnya. Nanti jangan bingung, misalnya kalau alfanya 0,5, power testnya berapa? Jangan bingung, tinggal lihat saja ketentuan di sini ya. Ini adalah ketetapan, nanti tinggal disesuaikan dengan soalnya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan apakah standar error dan standar deviasi atau simpangan baku itu sama? Jawabannya tidak. Standar deviasi itu menggambarkan sebaran dari nilai-nilai sampel. Jadi semakin kecil nilai standar deviasi, maka nilai-nilai pada sampel itu cenderung dekat dengan nilai rata-ratanya. Dan sebaliknya, semakin besar standar deviasi, jadi nilai sensor semakin bervariasi, berarti menyebar menjauhi nilai rata-ratanya. Sedangkan standar error mencerminkan keakuratan sampel yang kita pilih terhadap populasi. Jadi makin kecil dari standar error semakin mengidentifikasikan bahwa sampel atau sampling kita itu bagus atau cukup mewakili suatu populasi yang sedang kita teliti ya. Dan sebaliknya, makanya di sini nilai standar error akan mengecil saat jumlah sampel kita itu diperbanyak. Jadi standar error merupakan nilai yang mengukur seberapa tepatkah nilai mean yang kita peroleh. Misalnya contoh ilustrasinya, jika dalam kelas ada 30 siswa, misalnya siswa 30 orang berarti populasinya adalah 30 ya. Karena banyaknya 30, kita akan mengambil sampel 30 itu sebanyak 25 orang. Nah, akurasi atau perwakilan yang berbeda dibandingkan jika kalau kita mengambil sampel misalnya 20, hasilnya akan lebih akurat dibandingkan misalnya sampel 25 lebih akurat dibandingkan dengan sampel sampel yang lebih sedikit seperti itu. Nah, di sini berapa besar sih sampel yang kalau di sini kita bisa lihat berapa besar sampel, makin banyaknya sampel maka akan lebih presentatif atau mewakili populasi tersebut. Di sini ada pertimbangan yang harus kita perhatikan. Pertama adalah derajat keseragaman atau
degree of homogeneity, dan populasi komplit heterogeneous, kemudian presisi yang dikehendaki dari penelitian. Ya, sesuai presisi berapa yang dapat kita ambil. Terus rencana analisanya juga mesti lebih akurat, kemudian tenaga, biaya, dan waktu. Kalau misalnya populasinya besar, luas, maka tenaga dan biaya itu juga akan berpengaruh lebih bertambah. Nah, semakin besar sampel, semakin besar presisi yang didapatkan, atau semakin kecil standar errornya, semakin presentatif atau mewakili suatu populasi tersebut. Teknik atau metode penarikan atau pengambilan sampel di sini ada dua. Pertama, ada namanya probability sampling, ya, atau atau random sampling. Kalau probability sampling adalah setiap unsur yang ada dalam populasi diberi kesempatan atau peluang yang sama untuk bisa diambil sebagai, misalnya kita mau melakukan penelitian pada mahasiswa, semua mahasiswa dari fakultas apapun. Nah, semua fakultas itu mempunyai peluang akan menjadi sampel, ya. Nah, kalau misalnya non-probability sampling atau non-random sampling, misalnya setiap unsur yang ada dalam populasi tidak diberi kesempatan atau peluang yang sama untuk bisa diambil sebagai sebuah sampel. Fokusnya misalnya kita akan mau melakukan penelitian pada mahasiswa Fakultas Kesehatan dan khususnya program pendidikan sarjana keperawatan, maka semua fakultas lain tidak akan punya peluang untuk ditarik sebagai sebuah sampel. Jadi Fakultas Keperawatan, Fakultas Kesehatan, yaitu Fakultas Keperawatan Program Studi, Fakultas Kesehatan dan Program Studi Sarjana Keperawatanlah yang mempunyai peluang menjadi sampel, ya, begitulah kira-kira. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan kapan peneliti sebaiknya mengambil sampel secara acak, dan di sini ketika peneliti bermaksud untuk mengeneralisasikan hasil penelitiannya, maka ambillah sampel secara acak yang presentatif. Syarat dalam penelitian akan atau penarikan sampel probabilitas adalah tersedianya daftar anggota populasi atau daftar unsur elemen populasi, kerangka sampel. Samplingnya harus, misalnya nih kita mau menggunakan sampel secara acak. Ketika penelitian tidak bermaksud untuk mengeneralisasikan hasil penelitiannya atau atau ketika jumlah populasinya tidak diketahui secara pasti, maka kita boleh mengambil sampel secara tidak acak, ya. Untuk probability sampling itu ada beberapa teknik, ya. Yang pertama itu teknik simple random sampling atau penarikan sampel secara random acak sederhana. Dan caranya dengan mengundi elemen atau anggota populasi, ya. Yang kedua dengan menggunakan tabel angka, ya, random syarat acak sederhana. Ya, yang ketiga ada tiga, yaitu pertama populasinya harus homogen. Jika tidak homogen, ya, kita harus homogenkan terlebih dahulu. Kedua, terdapat daftar atau list dari seluruh populasi. Ada kerangka sampel atau sampling from kerangka, ya. Ketika populasi tidak terlalu tersebar secara geografis, kemudian di sini ada keuntungan dan kerugiannya. Nah, keuntungannya prosedur estimasi mudah dan sederhana kita lakukan, sedangkan kerugiannya membutuhkan daftar seluruh anggota. Kalau misalnya terhadap daftar anggota populasi yang bisa kita lakukan, yaitu kemudian tanpa mungkin tersebar pada daerah yang luas sehingga biaya transportasinya itu lebih besar. Ini ada contoh gambaran atau from populasi. Kalau kita udah memiliki daftar populasi seperti ini, kemudian misalnya nih soalnya jumlah populasi 500 sampel yang akan diambil, maka 50 yang kita ambil sampelnya dari 500 tersebut. Nah, yang terambil adalah unsur nomor keberapa. Nah, ingat teman-teman, ya, populasi kita 500, jadi kita harus mengambil atau memilih angka-angka yang di bawah 500. Pertama, kita harus menentukan karena di sini ada 5 digit, sementara kita cuma ada 3 digit, yaitu 500. Jadi kita harus menentukan pihak yang berapa yang akan kita coret. Nah, si peneliti
misalnya nih si peneliti mau melakukan yang mana atau yang mana yang dia coret atau yang dia pilih. Misalnya mencoret 2 angka terakhir untuk barisan pertama, ya di sini ada tanda putih. Kemudian barisan kedua, angka pertama dan angka terakhir yang dicoret. Nah, barisan ketiga itu ada 2 angka pertama yang dicoret. Jadi kita harus lihat kalau angka yang pertama di barisan pertama itu nilainya 544, jadi tidak masuk kategori ya, karena melebihi populasi, karena populasi kita 500. Jadi tidak lewat sebagai sampel tadi ya. Berikutnya adalah 153 karena dia kurang dari 500 maka boleh diambil. Kemudian yang berikutnya adalah 803. 600 juga tidak bisa ya. Di sini bisa kita lihat. Nah, yang kedua adalah teknik systematic random sampling, penarikan sampling secara sistematik. Jika jumlah unsur dalam populasi sedemikian besar dianggap homogen atau sama, dan ketika peneliti tidak mempunyai alat pengambilan sampel secara acak yang baik, pakailah cara ini ya. Si peneliti dapat menentukan unsur dalam populasi yang keberapa yang akan diambil sebagai sampel. Nah, proses pengambilan sampel setiap urutan ke I dari titik awal yang dipilih secara random, di mana I adalah jarak atau interval. Misalnya nih rumusnya I sama dengan N. Ya, N jumlah anggota populasi dibagi jumlah anggota sampel. Misalnya populasi saya 300, kemudian saya lakukan perhitungan, ternyata sampel saya 100, 300 bagi 100 adalah 3, jadi interval saya adalah 3. Saya akan melakukan penelitian sistem random sampling ya, random secara berurutan ya, ketiga, 6, 9 ya, berarti lipatan 3 dan seterusnya. Ini yang akan menjadi sampel kita yang mewakili populasi. Nah, di sini kita bisa melihat keuntungan dan kerugiannya juga ya. Yang selanjutnya adalah stratified random sampling atau penarikan sampel secara stratifikasi. Jika populasinya heterogen, misalnya nih heterogen dalam jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Keanekaragaman tersebut bermakna bagi analisis penelitian, maka akan kita ambil hanya di kelompok tertentu saja. Gunakanlah cara ini ya. Nah, misalnya nih saya kasih contoh, kita meneliti keadaan gizi anak sekolah taman kanak-kanak di Kecamatan Tapatuan ya. Usianya itu antara 4 sampai 6 ya. Itu lebih dari 4. Nah, jadi kondisi taman kanak-kanak di Kecamatan Tapatuan itu sangat berbeda. Jadi ya sangat bervariasi, heterogen, tidak sama. Ada yang baik, ada yang sedang, ada yang kurang ya. Di sini misalnya baik ini adalah 20 TK, sedangkan sedang 50 TK, sementara yang kurang adalah 30 TK. Nah, jadi kita di sini melakukan perhitungan sampel, misalnya kita lihat populasi TK di Kecamatan Tapatuan itu ada 100. Hitungan dan hasilnya misalnya 25 yang harus jadi sampel, maka di sini kita mengambil per kelompok itu sebanyak 25%, jadi dikelompokkan A 50%, kemudian B-nya itu 25%, 25%. Yang B tersebut adalah sedang ya 25% dan yang C juga 25%. Setelah dihitung-hitung maka hasilnya 5 kelompok ya. Dari mana 5 kelompok? Jadi kita tadi dibagikan saja 20. Nah, 25% dari 20 TK itu berapa? Nah, 5 ya. Kemudian 25% dari 50 TK itu antara 12 sampai 13. Sedangkan 25% dari 30 TK 7 sampai 8 kelompok ya. Secara random populasi sudah dianggap homogen di sini karena perwakilan ya, karena besarnya juga sama 25%. Di sini masing-masing sudah bisa kita lakukan penelitian yang mewakili populasi kita dan dapat kita jadikan sampel. Selanjutnya adalah cara stratified random sampling. Di sini juga terbagi menjadi 3, yaitu yang satu kriteria yang jelas untuk
menstratifikasikannya. Nah, kedua ada data pendahuluan mengenai kriterianya. Ketiga diketahui jumlah tiap tafsiran. Keuntungannya adalah tafsiran mengenai karakteristik populasi lebih tepat. Kemudian kerugiannya dapat dari setiap populasi itu, setiap strata diperlukan jika daerah geografisnya luas, biaya transportasinya tinggi. Yang keempat tekniknya adalah cluster sampling, penarikan sampel berkelompok. Teknik ini digunakan karena mengalami dua permasalahan, yaitu peneliti kekurangan kerangka sampling yang baik dan suatu populasi juga menyebar, biayanya tinggi untuk menyusun sebuah kerangka sampling dan menjangkau setiap elemen sampel. Di sini kita bisa lihat pertama populasi dibagi ke dalam mini populasi, yang caranya yaitu mini populasi memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Pengelompokan mini populasi ini bisa berdasarkan pada pengelompokan secara administrasi. Ketiga, setelah itu menunjukkan klaster secara random bisa dilakukan secara bertingkat, misalnya di kabupaten menjadi desa atau dusun dan seterusnya. Keempat, klaster yang terpilih adalah unit yang berisi elemen sampel final. Nah, misalnya caranya ingin meneliti gambaran karakteristik, yaitu umur, suku, pendidikan, dan pekerjaan orang tua mahasiswa prodi keperawatan Stika Seramo Barat. Contoh ya, mahasiswa prodi keperawatan dibagi menjadi 4 semester kan. Ada semester 1 sampai semester 7 ya. Ini yang misalnya untuk regulernya, pilih secara random salah satu semester, misalnya kita dapat semester ketiga saja. Maka orang tua semua mahasiswa yang berada pada semester ketiga diambil sebagai sampel atau klaster. Nah, di sini keuntungannya tidak membutuhkan data populasi, biaya transportasinya kurang, kerugiannya juga yaitu prosedur estimasi ya. Yang kelima adalah multi-stage sampling, penarikan sampel secara bertahap, hampir sama dengan cluster, dengan tahap lebih dari satu kali, misalnya provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, atau desa, dan seterusnya. Proses pengambilan sampel dilakukan bertingkat, baik bertingkat 2 maupun lebih. Misalnya ya provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Misalnya kita ingin meneliti berat badan dan tinggi badan murid SMA. Sesuai kondisi dan perhitungannya, maka jumlah sampel yang akan diambil itu kurang lebih 2000. Misalnya Indonesia 27 provinsi, kemudian kita perkecil lagi provinsi, misalnya di sini Banten ya. Kita perkecil lagi jadi Kota Tangerang. Kota Tangerang itu ada berapa SMA misalnya, jadi kita ambil 3 SMA saja, yaitu kurang lebih 2000 sampel. Cara ini dipergunakan bila populasinya cukup homogen, kemudian jumlah populasi sangat besar. Nah, populasi menempati daerah yang sangat luas ya. Biaya penelitiannya juga kecil, keuntungan biaya transportasi itu kurang. Nah, sedangkan kerugiannya ya, prosedur estimasinya sulit, prosedur pengambilan sampelnya memerlukan perencanaan yang lebih cermat karena luas ya. Yang kedua adalah non-probability sampling. Nah, non-random sampling, yang kedua adalah non-probability sampling, non-random sampling. Ya, cara ini dilakukan bila tidak mungkin diperoleh daftar yang lengkap dari populasi penelitian, sehingga tidak terdapat kesempatan yang sama pada anggota populasi. Karena itu penelitian tidak dapat membuat generalisasi atau kesimpulan yang dapat mewakili populasi. Nah, hasil analisis hanya berlaku untuk anggota populasi yang diteliti. Dengan penarikan sampel non-probability ini, ya, peneliti tidak dapat dihadapkan pada cara-cara yang rumit, ya. Nah, selanjutnya adalah untuk teknik non-probability sampling. Di sini mempunyai beberapa teknik. Yang pertama yaitu
purposive sampling, penarikan sampel secara sengaja. Cara ini membutuhkan kemampuan dan pengetahuan yang baik dari si peneliti terhadap populasi penelitian. Untuk menentukan siapa sih yang menjadi anggota sampel, maka peneliti harus lebih mengetahui dan beranggapan bahwa orang yang dipilihnya dapat memberikan sebuah informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Ya. Cara yang kedua adalah di sini kuota sampling, ya, pengertiannya adalah sampel jatah. Nah, cara ini mirip dengan stratified sampling, yaitu dengan membagi populasi ke dalam sub-sub populasi sesuai dengan fokus penelitian. Ya, ingat tadi kita pembagian yang tadi contoh tadi heterogen menjadi homogen. Jadi hampir sama seperti penarikan sampel data yang dilakukan bila si peneliti tidak dapat mengetahui jumlah yang rinci dari setiap populasinya. Selanjutnya adalah snowball sampling, penarikan sampel bola salju yang misalnya kita bayangkan saja nih kalau bola salju jika kita dorong, maka dari yang kecil menjadi besar ya. Atau bisa kita beranggapan seperti namanya multi-level marketing ya. Kita hanya punya 2 cabang, misalnya cabang 2 lagi akan mencari lagi informasi atau cari lagi ke cabang berikutnya sehingga informasi itu menjadi lebih banyak ya. Cara penarikan sampling ini sampel ini dimulai dengan jumlah yang sedikit, akhirnya menjadi banyak, dan beberapa tahap pertama penentuannya, ya, beberapa tahap penentuan satu atau beberapa orang itu diwawancarai, jadi sebaiknya itu lebih dari 2. Selanjutnya orang-orang tersebut akan berperan sebagai titik awal penarikan sampel. Ya. Selanjutnya masalah di sini ada satu kelemahan, yaitu sampel yang pada tahap berikutnya adalah orang-orang terdekat atau pre-group, karena itu adalah orang pertama yang dipilih, karena lebih dari 1. Ya. Yang berikut adalah teknik yang keempat, sequential sampling. Penarikan sampel dimulai dengan pengambilan sampel dalam jumlah kecil, kemudian data dianalisis. Jika hasilnya masih diragukan, maka sampel diambil lebih besar dan seterusnya. Yang kelima adalah accidental hazard sampling. Accidental hazard sampling yaitu penarikan sampel secara kebetulan. Penarikan sampel ini dilakukan dengan cara memilih orang yang kebetulan. Misalnya kita mau melakukan penelitian pada pasien putus obat, ya, obat tuberkulosis. Nah, di sini kita harus duduk di poli TB untuk menunggu pasien, siapa saja yang akan datang. Nah, pada saat itu kan, kalau misalnya kebetulan pasiennya datang, ya, kita langsung menemui, ya, misalnya nih ada pasien putus obat, pasti itu yang kita jadikan sebagai sampel kita. Untuk menentukan ukuran sampel yang harus kita perhatikan yaitu ada 2 syarat, yaitu ukuran populasi kita yang kita beri lambang N, yaitu harus diketahui terlebih dahulu. Pilih alfa yang diinginkan, mau 5%, 10%, 1% ya, sesuai dengan ketentuan tadi kita bisa lihat. Kemudian ada 3 metode praktis yang bisa kita gunakan sebagai misalnya nih di sini kita menerapkan membahas ada yang namanya tabel Krejci, ya. Kedua nomogram Heriking, yang ketiga adalah rumus Loving. Nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, sebelum kita masuk ke tabel Krejci, ya, Krejci ini saya tampilkan terlebih dahulu ketentuan yang tadi. Nah, ini adalah menjadi patokan kita dalam mencari sampel tadi, ya, kita sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini. Ini merupakan tabel Krejci ya untuk menentukan ukuran sampel minimum pada taraf signifikan ya alfa. Jadi di sini ada 3 alfa yang diterapkan oleh
crazy, yaitu alfa 1%, 5%, 10%. Maaf, ini gambarnya agak buram. Ya. Misalnya 1% berarti alfanya 0,05, 10% berarti alfanya 0,10. Nah, di sini ada populasinya adalah taraf signifikan, yang mana taraf signifikan alfanya 1%, ya, 5%, 10%. Ya, kalau misalnya kita menggunakan populasi 80, ya, berarti kita gunakan taraf signifikannya adalah signifikan alfanya adalah 0,0, yang berarti persentase atau taraf signifikannya itu yaitu 1%, ya. Misalnya populasinya 70, berarti sampel kita adalah 71. Nah, perhitungan pada tabel ini dilihat ya, nanti bisa menjadi pedoman. Begitu juga misalnya kalau kita menggunakan populasinya 700. Jadi yang taraf signifikan alfanya, taraf signifikan alfanya berarti 5% ya. Di sini dilihat saja, sesuaikan saja. Nah, ini adalah yang namanya nomogram Heriki. Nah, ini gambarannya sebenarnya ada yang lebih bagus lagi, tapi saya tidak menemukan. Kita pakai ini saja. Ada garis-garis kecil seperti ini ya, supaya kita bisa menghitung berapa sih jumlah persentase populasi yang diambil sebagai sampel kita. Ya, persentase populasinya, tingkat kesalahannya dalam misalnya populasinya 200, bila yang dikehendaki kepercayaannya misalnya 90%, maka kesalahannya itu adalah menjadi 5%. Jadi 100 dikurang 95 berarti 5%. Kita tinggal tarik saja dari 200, populasi kita jadikan di sini 200 ya, kita tarik saja dari 200. Jadi tingkat kesalahannya atau kebalikannya dari tingkat kepercayaannya berarti 5%. Nah, ditarik aja dari 200, maka kita akan ditunjukkan angka 50 ya. Di sini bisa dilihat. Nah, selanjutnya adalah rumus Loving ya. Nah, kita bisa lihat rumus Loving-nya di sini. Nah, ini berikut rumus-rumusnya, bisa kita sesuaikan. Ini masih rumus Loving ya. Bisa dipelajari. Kita sesuaikan dengan ketetapan yang sudah ditentukan ya. Baik, hanya demikian yang dapat saya jelaskan. Nanti bisa dipelajari lagi sesuai referensi yang lain. Mohon maaf jika ada kekurangan ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.